Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Suci Agustina dengan NIM 2020-33058. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai karakteristik, klasifikasi, kelebihan, kekurangan, dan juga penggunaan media pembelajaran. Oleh sebab itu, tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Selamat menonton. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan yang lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya teman-teman mengerti terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran berupa orang, kegiatan, maupun peralatan yang mampu menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang kemauan dan juga perhatian peserta didik untuk mau belajar. Kemudian, apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita menggunakan media pembelajaran? Nah, ketika menggunakan media pembelajaran di dalam kelas, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Salah satunya yaitu yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan karena adanya media yang bersifat real di depan mata. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk selalu belajar. Karena dengan adanya media, belajar itu tidak terasa membosankan. Selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan sifat dan juga jenisnya. Berdasarkan sifat dan juga jenisnya, media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah media pembelajaran berdasarkan sifat auditif, kemudian berdasarkan visual, dan yang ketiga media pembelajaran berdasarkan audio-visual. Kemudian, apa sih media pembelajaran auditif? Nah, ini menarik. Namanya juga auditif. Auditif itu diambil dari kata audio. Jadi, media pembelajaran auditif adalah media pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran. Contohnya yaitu radio. Yang kedua adalah media pembelajaran visual. Nah, visual adalah media pembelajaran yang mengandalkan penglihatan. Jadi, media visual ini dapat berupa gambar maupun foto-foto yang digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah media pembelajaran audio visual. Jadi ada audio dan juga ada visual. Media pembelajaran audio visual ini membutuhkan penglihatan dan juga pendengaran untuk memahami media tersebut. Contohnya yaitu film. Selanjutnya, berdasarkan teknik pemakaian, media pembelajaran itu dibagi menjadi 2, yakni media pembelajaran elektronik dan juga media pembelajaran non-elektronik. Nah, yang ketiga ini berdasarkan daya jangkaunya, media pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu media pembelajaran dengan daya jangkau terbatas, media pembelajaran dengan daya jangkau serentak, dan juga media pembelajaran yang dimanfaatkan secara individual. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama, ada kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran auditif. Kalau kelebihan media pembelajaran auditif, yakni harganya relatif murah, kemudian dapat digunakan sewaktu-waktu. Selain itu, media auditif ini tuh dapat digunakan secara berkala, dapat digunakan berkali-kali. Tidak ada masa batasnya.
Kemudian media ini pun tidak gampang rusak. Nah, tapi ada kekurangannya. Kekurangan media auditif ini adalah anak yang memiliki gaya belajar yaitu harus visual, ia akan merasa kesulitan dengan media pembelajaran yang menggunakan auditif. Contohnya yaitu radio. Nah, selain itu, kekurangan media auditif adalah anak-anak dapat salah menafsirkan dari apa yang didengarkannya. Kemudian, media ini pun terkadang memberikan rasa bosan ketika anak-anak ini terus mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dalam media tersebut. Nah, tidak ada bedanya dengan penjelasan guru dengan metode ceramah jika media ini menggunakan media auditif ataupun radio. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan media visual. Kalau kelebihan media visual ya ini ada gambar. Gambar inilah yang mampu membuat anak-anak ini merasa senang. Motivasi dalam belajar pun akan meningkat. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Ketika menggunakan media belajar visual, media ini tuh tidak dapat bergerak. Jadi penjelasannya pun hanya sekedar poin-poinnya saja dalam gambar tersebut. Kemudian kalaupun dicetak, media ini tuh membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencetakan. Harganya pun lumayan mahal jika dicetak dalam skala yang besar. Yang ketiga, ada kelebihan dan juga kekurangan media audio visual. Wah, paket lengkap banget nih, ada audio dan juga ada visual. Kalau kelebihan audio visual ini melengkapi dari kelebihan dan juga kekurangan dari media sebelumnya yaitu audio visual. Ketika menggunakan audio visual, anak-anak itu merasa lebih mudah dalam memahami materi yang dijelaskan karena selain melihat, ia pun juga mendengar materi yang sedang dijelaskan. Namun kekurangannya, media ini tuh membutuhkan dana yang cukup besar dalam menggunakannya. Dalam proses pembuatan pun harus memikirkan ide-ide yang harus menarik agar anak-anak tidak merasa bosan dengan cerita yang disajikan. Nah, alur ceritanya pun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis media pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran itu ada media pembelajaran menggunakan 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pembelajaran proyeksi, dan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, kita kupas yuk satu persatu. Media pembelajaran 2 dimensi adalah media pembelajaran yang membutuhkan panjang dan juga lebar. Contohnya yakni foto. Nah, foto ini menggunakan panjang dan juga lebar. Media ini pun harus memiliki daya jangkau satu arah. Kemudian media pembelajaran 3 dimensi. Media ini adalah media yang berbeda dengan 2 dimensi. Kalau media 3 dimensi itu upgradean dari media 2 dimensi. Contohnya yaitu diorama. Kemudian proyeksi. Proyeksi ini contohnya adalah slide. Dan yang terakhir adalah lingkungan sebagai media. Kalau lingkungan sebagai media itu contohnya adalah kebun, sawah, kegiatan bercocok tanam dalam pertanian. Mengapa kok bisa seperti itu ya? Kok lingkungan sebagai media? Hal ini karena ketika ada pembelajaran mengenai materi IPA misalnya bercocok tanam. Nah, guru tersebut dapat memfasilitasi siswanya dengan film yang bertemakan sawah. Ada kegiatan bercocok tanam sehingga peserta didik itu mengerti apa sih itu bercocok tanam, bagaimana caranya, dan lain sebagainya.